Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selumita Salma dengan NPM 211702104. Di sini saya akan melaksanakan praktikum fisiologi hewan dengan melakukan percobaan osmosis pada sel hewan atau pada usus ayam. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam melakukan praktikum ini. Yang pertama yaitu ada usus yang telah diisi oleh air biasa dan air sirup di dalamnya. Lalu ada 3 buah gelas. Pada gelas yang A diisi dengan menggunakan air biasa. Lalu gelas B dengan air sirup dan gelas C menggunakan air biasa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memasukkan usus ayam yang telah diisi dengan air biasa, yaitu ke dalam gelas C yang berisikan air biasa. Kemudian masukkan usus yang berisi air biasa ke dalam gelas B yang terdapat air sirup. Lalu masukkan usus ayam yang berisi air sirup ke dalam gelas A yang berisikan air biasa. Setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Berikut adalah penampakan awal ketika usus yang berisi air biasa dan air sirup dimasukkan ke masing-masing gelas. Pada gelas A, usus terlihat tenggelam dan air masih jernih. Lalu pada gelas B, usus mengapung dan gelas C, usus tenggelam. Setelah 1 jam, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, pada gelas C dengan usus yang berisikan air biasa terlihat tidak ada perubahan. Lalu pada gelas B yang berisikan usus yang diisi dengan air biasa terlihat usus sedikit menebal dan usus berwarna pink. Dan untuk gelas A yang berisikan usus dengan air sirup terlihat pada gelas air berubah menjadi sedikit pink dan usus terlihat sedikit mengkerut. Hal ini menunjukkan ketika pada gelas A konsentrasi sirup yang lebih pekat daripada air dapat berpindah ke molekul atau ke konsentrasi yang lebih sedikit. Sedangkan pada gelas B yang memiliki usus yang berisi air biasa, namun berdasarkan hasil yang didapat, usus memiliki perubahan warna menjadi sedikit pink, yang membuktikan bahwa konsentrasi pada gelas yang berisikan air sirup dapat masuk ke dalam sel, sehingga konsentrasi yang lebih pekat atau lebih tinggi masuk ke konsentrasi yang lebih rendah. Sedangkan pada gelas C tidak terjadi perubahan apapun. Contoh vertebrata laut yang termasuk ke dalam kelompok osmotik dan ionik regulator adalah ikan bertulang rawan seperti ikan hiu, karena konsentrasi plasmanya sepertiga dari konsentrasi air laut, sehingga dapat menimbulkan kehilangan air dan peningkatan kadar ion. Untuk meminimalisir kehilangan air tersebut, hiu akan memasukkan larutan urea dan trimetilamin oksida atau TMAO. Upaya tersebut untuk mencapai kesetimbangan osmotik. Mekanisme osmoregulasi menguntungkan hiu karena kelebihan air digunakan untuk memproduksi urin dan mengeluarkan produk sisa, misalnya kelebihan ion-ion yang masuk melalui difusi ke dalam tubuh lewat insang. Contoh kedua, osmoregulasi pada cacing tanah. Ketika cacing ditempatkan di udara yang kering, cacing akan kehilangan berat badannya akibat penguapan air tubuh. Tingkat kehilangan air pada cacing cukup tinggi. Jika ditutup dengan air tetapi dengan mulut dan anus di atas permukaan air, maka air akan diserap oleh cacing. Kulit cacing sangat permeabel terhadap air dan diketahui bahwa cacing tanah berperilaku mirip dengan hewan air tawar. Ketika ditempatkan pada larutan garam dengan berbagai konsentrasi cairan tubuhnya tetap hipertonik dan tetap medium. Urin bagaimanapun tetap hipertonik terhadap cairan tubuh, dan juga dalam hal ini cacing tanah juga mirip dengan hewan air tawar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek osmotik cairan tubuhnya cacing tanah lebih mirip kepada hewan air tawar dibandingkan dengan hewan terestrial.
Yang ketiga adalah osmoregulasi pada burung laut. Burung laut tidak meminum air laut secara langsung. Ginjalnya kurang efisien pada ginjal manusia dalam meregulasi kelebihan garam. Burung laut memiliki organ khusus yang disebut dengan kelenjar garam dan lebih efisien dalam mengeliminasi garam-garam daripada ginjal. Sel-sel dalam tubuh kelenjar garam memiliki mekanisme fisiologis untuk memompa ion klorida dan sodium dari larutan garam yang lebih encer dari darah menuju lumen kelenjar yang memiliki kadar garam lebih pekat. Mitokondria dari sel-sel tubuh tersebut terlibat aktif dalam transport ion melawan gradien konsentrasi ini. Kelenjar garam berbeda dengan kelenjar pada mamalia. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.